Halo semuanya, kali ini gue mau bikin video tentang memilih CPU atau prosesor murah bekas buat gaming. Buat gaming ya, ayo langsung aja. Nah ini kita langsung aja ke websitenya Tom's Hardware ya, CPU hierarchy. Nah oke, perlu ditandai ya, ini mereka ngetesnya itu pakai RTX 3090. Misalkan ini mereka pakainya GTX 1650 lah ya, ini nih yang di bawah-bawah ini nih bedanya nggak bakal jauh nih, ini bedanya nggak bakal jauh nih kalau misalnya pakai GTX 1650 ya. Oke, langsung aja ya. Jadi buat Intel Gen 1 sampai Gen 3 itu aja skip aja, kecuali ada kecuali dikasih lah ya atau ada penawaran yang bener-bener murah, misalnya i7 Gen 2, i7 2600, harga komputernya 300.000 gitulah ya, 300.000, i7 2600 nyala normal. Nah itu nggak apa-apa lah, kalau nggak skip aja, pokoknya skip Gen 1 sampai Gen 3 itu skip, jelek. Oke, kita mulai dari ini nih, Gen 4. Kenapa Gen 4? Karena Gen 4 tuh udah lumayan bagus ya, dan dia grafis integratednya Intel HD-nya itu udah lumayan. Jadi kalau misalnya VGA kalian rusak atau mau nabung dulu nggak pakai VGA, itu bisa lumayan lah ya, lumayan dipakai. Oke, ini dari pengetesan Tom Hardware ya. Mereka ngetes cuman sampai Pentium G 5400, yaitu Intel Gen 8 ya. Tapi ini gue tambahin nih, Intel Gen 4 sampai Gen 7 itu bedanya nggak jauh lah ya. Ini i3 Gen 4 itu ya tipis-tipis di bawah lah, di bawah Pentium G 5400. Sedangkan ini i5 nya, i5 Gen 4 sampai Gen 7 ya sekitar inilah ya, sekitar sini. Dan ini i7 nya, i7 Gen 4 sampai Gen 7 di sekitar sini lah ya, kira-kira gua. Kan i3 8100 itu i3 Gen 8, ini udah 4 core. Ini i3 Gen 10 udah 4 core 8 thread ya, udah ya kayak i7 Gen lama lah. Sedangkan ini i5 8400 itu i5 Gen 8 ya, 6 core 6 thread. Oke, bisa dilihat sendiri lah ya, ini FPS rata-rata dari semua game yang udah dites. Dan kalau misalnya ini pakai GTX 1650, ini bedanya nggak bakal jauh nih, yang ini nih bedanya nggak bakal jauh antara G5400 sampai ya sampai seginilah, sampai sekitar segini, bedanya nggak bakal jauh. Oke, dan menurut gua kenapa Intel Gen 4 itu yang paling cocok lah ya di kantong, soalnya harganya sekarang udah murah ya. Dan RAM-nya tuh RAM DDR3 murah banget sumpah, bekas-bekasnya. Ini misalnya i3 Gen 4, kalian bisa beli komputernya utuh itu sekitar ya 500-600 lah ya utuh. Terus kalau misalnya di upgrade nih ke i5 nih, menurut gue paling worth it ya i5 Gen 4 nih, karena harganya 300 ribuan lah. Jadi oke lah, gitu aja ya. Jadi ini i3 ini nih Gen 4 sampai Gen 7 ini spek-spek inilah, kepepet lah ya, kepepet nih, paling mantep ini nih, paling pas lah di kantong nih, i5 Gen 4 sampai Gen 7. Pokoknya kalau bisa ya dicari aja lah yang paling cocok. Kalau menurut gue sih yang Gen 4 ya, ini yang i7 nya nih, kalau misalnya ada duit lebih lah ya, bisa di upgrade sampai ke i7.
Nah, menurut gua inilah pilihan cocok VGA nya ya, dipasanginnya ya. Ya ini udah mentok-mentok udah paling atas lah ya. Jangan di atasnya ini lagi menurut gua. Kalau i3 Gen 4 sampai Gen 7 tuh GTX 1650 bisa sampai 1660 Ti lah ya. Tapi jangan di atasnya lagi, ini aja udah lumayan apa ya, lumayan di atasnya lah. Kalau di atasnya lagi bottleneck lah, kalian tahu kan. Ya ini spek spek kepepet lah ya, yang i3 ini paling paling mantep lah, paling manis lah, paling manis nih i5 Gen 4 sampai Gen 7 1660 Ti, RTX 260, RTX 350, i7. Kalau duit lebih bisa lah segini, tapi ya ini bottleneck lah, segini di sekitaran segini bottleneck. Cuman ya nggak apa-apa, nggak nggak parah kok, nggak parah bottlenecknya. Oke. Ya oke, video kali ini sekian dulu ya. Tanya-tanya nanti di komentar aja. Terima kasih semuanya.